Buat kawan-kawan yang pengen nonton detailnya bisa langsung ke YouTube-nya Prung Station ya. Kalau ini kan cuma behind the scene-nya doang. Mang Bang Albert. Albert. Oke, langsung aja masuk, Bang. Dipakai ininya. Sip. Oh, Gini aja kali ya. Sip. Mang, aku tadi mau Albert Darkstar tapi takut salah. Salah apa nanti sekalian dikenalin aja ya, Bang. Ya, boleh. Oi Lans, Oi, ketemu Lans. lagi dengan Albert Chandra Drapta. Yo, Kami tamu pada sore ini Oh, adalah jadi dibalik. Gitu. Oke. Pokoknya buat sekarang juga nggak. Tuh, sama lah ya itu Iya, ya, sama itu lah ya. semua. Jadi memang ya kita harus survive lah ya. Ya, betul, Adaptasi ke Benar. situasi yang kayak gini, Tapi ya, tidak jangan menyerah. Nah, ini tadi. Jangan menyerah. Itu, Asli. itu. Asli pisan. Pokoknya mah Ini cerita sedikit, Iya, cerita sedikit mengenai perjalanan hidup saya beberapa waktu. Boleh ya, bisa. ya, sedikit Boleh aja bisa. sebelum kita ke Ke materi utama ya, ya. topik bahasannya ya sekarang. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini sekalian menjawab juga sih, sekalian menjawab. Siap. Banyak orang yang bilang Hmm. kan, oh ya hampir lupa, ini buat kawan-kawan yang ada di luar Jawa Barat, maaf kalau misalnya ada beberapa obrolan pakai bahasa Sunda. Iya, tapi, iya, iya. tapi ini sebenarnya buat kita semua, ini konsumsi untuk Ya. umum dan nggak ada hubungannya dengan club colors, nggak ada hubungannya dengan tim sepak bola manapun. Benar. Ini edukasi bagus Ya. Benar. dari Prung untuk kalian semua. Jadi Yoi. mohon maaf kalau misalnya ada beberapa obrolan yang pakai bahasa Sunda Yang karena- lokal. ya karena kami tinggal di Bandung. Ya. Tapi Mohon diwajari. Ya. mohon dimaklumi. Mohon dimaklumi. Nanti ada subtitle-nya di bawah. Subtitle-nya pakai bahasa Ibrani. kita kerjain editor. Oke, jadi 2005 Ya. sampai 2013 saya dapat beasiswa dari salah satu sekolah, dari salah satu universitas musik di Jakarta. Berangkatlah saya ke sana. Jadi bisa dibilang sempat ada satu generasi yang hilang, nggak kenal saya, kecuali anak-anak yang doyan hardcore. Hardcore. Karena setiap kali komplit kontrol manggung, saya pulang ke Bandung saat itu. Tapi di luar itu, bisa dibilang generasi di Bandung lah ya, itu nggak kenal saya. Dalam artian kayak gini, bicara soal sepak bola, ketika kemudian saya 2013 datang ke Bandung, ada dua nama yang ngajak saya Ya. nonton sepak bola, Ya, ya. Aris dan Seon. Eca. Hmm. Mungkin teman-teman juga ada beberapa nama nanti yang saya sebutin mungkin kalian nggak kenal karena mungkin tokoh-tokohnya sangat Bandung banget. Ya, ya. Tapi intinya nanti garis besarnya ya ini edukasi bagus Ya, lah. ya, ya. Kan tapi biasanya kita berdialog soal kultur. secara culture-nya. Tapi maaf kalau ada orang-orang lokalnya yang nanti kalian nggak kenal. Seperti itu. Aris sama Seon ngajak saya Ya. balik, dan ketika saya akhirnya mau ke stadion, itu sempat heboh dan orang-orang yang saat itu ya dalam bahasa Sundanya gitu, Ya. saha iya gitu, Ya, gue ya, yang budak ya. anyar. Nah. Karena banyak yang nggak kenal saya juga, Ya. terutama yang nggak musik-musikan. Ya. Jadi disangkanya saya orang baru. Ya. Padahal sebenarnya kenapa saya nggak nyetadion itu ya karena saya benar-benar fokus dapat beasiswa kuliah Di musik. jalur musik itu. Iya, jazz. Oh, Oke. jadi kenal diajak sama Seon sama Aris itu Ketika saya dulunya berpulang- skena musik. Dulunya kenal Dulu sih skena saya kenal, musik. kenal sama mereka tahun 90-an. Ya. Itu di music scene. Oh, ya, itu Jadi ya, skena musik. memang benar-benar nggak ada hubungannya sama bola-bolaan. Ah. Ketika itu saya juga suka nonton sepak bola, Ya. terutama di tahun 80-an. Ya. Terutama di tahun 80-an itu barengan dengan ibu saya dan dengan kakek saya almarhum. Waduh, Ibu saya, saya belum lahir. ibu saya juga almarhumah. Ya kan? Heeh. Tapi kemudian karena satu dan lain hal, Ya. mungkin nggak usah diceritain di sini, Hmm. atau mungkin nggak apa-apa diceritain. Enggak apa. Boleh itu sama editor juga. Nanti ya bisa Ah. bisa diedit lah ya. Ya. Ya pokoknya karena satu dan lain hal, karena memang saat itu budaya celetak-celetuk orang Indonesia masih, kan ini zaman Soeharto ya waktu itu. Ya, ya. Budaya celetak-celetuk orang Indonesia mungkin saat itu masih mengarah ke arah yang rasis gitu ya. Ya. Kalau jadi akhirnya saya kalau Meninggal lah gitu ya. dan saya sering kesinggung itu. Terus Ya, yang ya, kedua, ya, saya juga suka ngelihat ya maksudnya hinaan-hinaan ya. Ya. hinaan-hinaan yang kayak Ya. gitulah. Jadi akhirnya saya bete dan akhirnya saya memutuskan untuk nonton di TV aja. Enggak stadion gitu. Iya, Tapi nggak suka stadion. mah suka gitu ya. Ya saya nonton langsung Persib lawan
PSV Eindhoven. Oh iya iya. Dengan ibu saya dan kakek saya. Saya ke Stadion Utama Senayan nonton Persib yang kita kalah lawan PSMS Medan. Iya Itu iya. saya Iya. bareng sama ibu saya dan kakek saya. Pulangnya tabrakan, kami naik Toyota Corolla waktu itu, pulangnya tabrakan sama bus Lorena, masuk TV. Oh. Saat itu. Jadi bisa di googling lah nanti kalau Ya, ada betul. yang Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang yang korbannya Mang Albert. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang ngomong, wah si Eta mah anjar aja bola-bolaan oke. Iya. Maksudnya aneh agak terus atau ada yang bilang, oh dia mah duluan Liverpool daripada Persib. Ya. Sebenarnya aneh sih kalau bilang kayak gitu karena nggak mungkin sebuah atau seseorang gitu ya. Kita tinggal di Indonesia. Iya, Kan? iya. Kita tinggal di Indonesia yang budaya sepak bolanya kuat. Betul. Ya kan? Sementara Liga Inggris dan Liga Italia baru masuk tahun 90-an. 90-an, betul. Ya kan? Ya, ya. Saya lahir tahun 70-an. Selama 20 tahun suka sepak bola tanpa bisa nonton Liga Inggris atau Liga Italia karena Ya. memang belum Ya, kenal. belum ada di Pasti sepak bolanya lokal Ya, yang betul, ditonton. betul. Makanya aneh kalau misalnya ada statement dari orang-orang yang bilang Ya. bahwa oh si Albert mah dulunya Liverpool bukan Persib atau enggak oh si Albert mah budak anyar di bola-bolaan. Ya tapi nggak apa-apa lah. Nah itu balik lagi ke soal yang Perjalanan hidup. intinya ke casual sebagai si subculture ya. Ya, ya, betul. Pada perkembangannya saya diajak main death metal. Ya. Itu barengan sama Ramdan, sekarang basis Burger Kill, Ya. sama Andre, sekarang gitaris Jeruji. Jeruji. Ya, terus waktu itu juga sama Nungki. Nungki itu pendiri GBR. Oh. Ya saya tahu itu. Salah satu pendiri GBR, Fajar Nungki. Ya. Diajak ke band sama mereka. Ya. Dan akhirnya nama band death metalnya itu Beheaded. Hmm. Tapi orang-orang lebih kenalnya namanya Behead biar gampang ya. Terus mainlah kami death metal. Death metal. Waktu itu rambut saya masih gondrong. ya, masih sepinggang dan setelan death metal banget. Death metal banget. Sampai kemudian anak-anak PI saat itu anak-anak yang di Ya, ya, belakang ya. mall di mall BIP Bandung. Anak-anak- Komunitas itu tuh sebuah Ya, komunitas gitu. sebenarnya bukan komunitas, sebenarnya cuma anak-anak nongkrong aja. Ya. Tapi kalau sekarang sih mungkin bisa dibilang kalau sekarang kan semuanya dikomunitaskan. Ya. Tapi kalau saat itu ya nongkrong aja gitu, Ya. cuma anak-anak nongkrong aja. Hmm. Cuma memang suka hardcore punk. Ya. Skenanya musik gitu ya, nongkrongnya Musik nongkrong banget ya, musik banget. Dan beberapa di antara kawan-kawan itu juga ada yang suka nyetadion, Ya, tapi nggak saling ngasih tahu satu sama lain. Ya. Kalau nyetadion, jadi paling cuma ketemu di Siliwangi gitu, terus Ketemu di stadionnya bukan janjian di bukan luarnya gitu janjian ya? di luarnya. Ya, Kayak ya, gitu. ya. Jadi emang panggilan diri aja gitu Emang ya. emang karena pengen aja nonton gitu. Karena memang sebelum ada kalau di kota lain kan ada mania-maniaan nih. Ya. Kalau di Bandung kita lebih kenalnya dari kayak juri Persib kayak itu terus Ya, kayak ya. Robocop dan Ya, lain-lain ya, ya. sebelum kemudian akhirnya jadi Viking gitu ya. Jadi organisasi. Ya, jadi organisasi ya. Yang sebelum itu kan emang culture-nya lebih ke kayak ibu-ibu bapak-bapak nonton biasa. Benar. Ya. Hiburan rakyat lah gitu ya. Celutukan ala ibu-ibu nah kemudian sesudah death metal saya main hardcore. Nah ketika saya main musik hardcore barengan sama anak-anak PI, ini nama bandnya United Youth saat itu. Ada seorang Inggris turis, dia skinhead, dan orang inilah yang kemudian banyak mempengaruhi hidup saya. Ya, itu waktu itu tahun 97. Saya masih ingat. Kenapa 97? Karena tahun 97 itu ketika saya pertama ketemu dengan namanya Michael Woodhouse, Ya. ketika saya pertama kenal dengan Michael Woodhouse, saya masih gondrong, dreadlock, Gimbal. Ya, sama saya di dreadlock, rambut saya di dreadlock, gondrong dan setelannya setelan kayak skateboard gitulah. Ya sepatu. Ini nyebutin brand nggak apa-apa ya? Ya, Nggak apa-apa ya. Ya sepatu DC atau Ya, kayak ya. etnis Ya, gitu ya, ya. ya. Kayak itu setelan Skater banget ya, lah ya. setelan skateboard, rambut. Sementara si Michael Woodhouse itu datang dengan setelan skinhead, tapi sepatunya Adidas. Saat Itu memang bawa itu orang mana? Dia orang Inggris. Orang Inggris tapi terus kemudian dia tinggal di Amerika lama di New York. Makanya dia kenal sama orang-orang New York hardcore. Tapi kalau detik ini dia tinggal di Australia. Dia seperti itu. Saat itu si Michael Woodhouse itu si Mike benar-benar datang as a turis ke Bandung lagi jalan dan tanpa sengaja lewat ke belakang BIP. Anak-anak lagi Anak-anak lagi nongkrong. nongkrong. Anak-anak ngeliat, anjir setelannya skinhead banget gitu kan. Tapi skinhead yang beda gitu aneh, Ya, nggak ya, pakai ya. Doc Mars gitu. Ya.
Tapi anak-anak saat itu kan nggak ada yang berani nyamperin. Ya. Atau ada juga yang memang nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Terus akhirnya anak-anak ngomong kemana? Oh. Akhirnya sama saya disamperin. Ya. Karena kebetulan bukan legeknya, bukan Hmm. sombong. Ya kebetulan saya bisa bahasa Inggris lah Ya. gitu. Jadi saya yang nyamperin dia, saya ngajak ngobrol si Mike ini. Dan akhirnya pada perkembangannya ketika kenal sama anak-anak juga akhirnya jadi ya saya paling akrab sama Mike. Sampai dia nginep di rumah saya lama segala macam juga ya karena pertama yang kenalnya saya, terus yang akhirnya yang banyak ngobrolnya Ya. Mike. Dan si Mike inilah yang terus kemudian ngomong, ngasih tahu Hmm. kalau kamu memang seneng dengan sepak bola dan kalau kamu seneng dengan musik dan Ya. musik yang kamu dengerin adalah kayak oi, punk rock, ya Ya. kan, hardcore punk, setelannya sebenarnya optionnya banyak. Ya, dia malah memberikan opsi banyak gitu Iya, ya. optionnya itu bukan banyak. gitu-gitu Iya, terus gitu. optionnya itu dari banyak. segi Kamu fashion bisa gitu. ya, kamu bisa ngelihat ada yang namanya casual. Ya kan, kamu bisa ngelihat ada yang namanya casual, kamu bisa ngelihat ada yang namanya kayak streetwear-nya US teenage fashion Pada zaman style. itu. Ya, pada saat itu. Atau kamu mau kayak traditional skinhead juga boleh. Ya. Atau kamu, pilihannya banyak. Pilihannya banyak, jadi nggak harus berarti pakai dokmar, nggak harus gundul kata Ya. dia. Dan saat itu saya mulai jadi belajar, dan kebetulan ketika itu di MTV Oasis booming. Oh. Jadi sedikit banyak ada juga pengaruh ya benar. Ya, saya pertama kali nonton, saya lupa. Tapi kalau nggak salah saya pertama kali nonton di MTV Roll With It gitu atau apa gitu, saya lupa banget. Iya, saya lupa banget. Kalau nggak salah Roll With It, kalau nggak salah, tapi saya lupa. Dan itu sangat mempengaruhi music scene di Indonesia. Iya. Sehingga bisa dibilang di kota-kota besar di Indonesia itu Britpop menjamur. Atau Pas lagi zaman itu gitu ya. Gelombang kedua Manchester Music ya, Oasis. Gelombang kedua ya? Bener ya? Gelombang pertamanya lebih ke late 70s, early 80s. Ya. Dan mereka benar-benar ngeracunin anak-anak muda di Indonesia, jadi akhirnya banyak yang suka banget Oasis. Itu di pertengahan mau ke akhir 90-an. Menuju 2000 gitu ya. Yes. Tapi masih di area 90-an. Dan akhirnya setelannya juga pasti jadinya ngikutin juga iya, gitu ya. Oasis. Terinfluence gitu Iya, ya. jadi kalau misalnya bisa kita bilang secara kasar, sebenarnya setelan casual dresser ini justru di Indonesia lahirnya bukan dari sepak bola, tapi justru malah dari musik. Iya. Dan saat itu orang-orang bilangnya di Indonesia ya kan, Ya, Indonesia ya. kan memang gudangnya salah kaprah ya, Ya. memang rajanya salah kaprah. Anarkis oke salah. Seperti bahas di Twitter. Jadi Indonesia kan memang rajanya salah nih. Britpop di Indonesia dibilangnya indies saat itu. Yang padahal sekarang sih kita tahu bahwa indie itu independen ya kan. Ya, Maksudnya ya. mereka DIY, nggak terikat dengan salah satu major label ya. Tapi saat itu dibilangnya indies. Dan karena saat itu juga pada saat yang bersamaan memang terkena gelombang siklus mabok 20 tahunan sekali. Ya. Ini juga banyak yang kena saat itu. Jadi yang sangat disayangkan adalah di generasi pertama casual dresser di Indonesia, pertama bukan sepak bola, kedua juga malah identik dengan pemakaian drugs, jarum suntik. Karena berpengaruh dengan yang siklus 20 tahunan tadi. Iya, tahun 1930 ya kan, Ah. banyak musisi-musisi mabok ya, era big band, era tahun 50-an, jazz kena tahun 70-an, acid rock, psychedelic rock, Yeah. Flower Generation segala macam mabok, semua ada LSD segala tahun 90-an ya kan. Yeah. Sekarang 20 tahun dari tahun 90 ya kan. Berarti 2010 lah ya. Yes, betul. Kita kenal you name it. Banyak Yeah. banget sekarang. Yeah, yeah, Banyak yeah. banget sekarang buat mabok. Kayak gitu.